Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasul Amal dari kelas 4C. Di sini akan membahas tentang materi akhlak kelas 7 semester genap. Ini berjudul akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifaq. Nah, selanjutnya langsung saja. Tujuan dari penjelasan atau presentasi ini yang pertama ialah pengertian riya dan nifaq, macam-macam riya dan nifaq, contoh perbuatan riya dan nifaq, akibat negatif riya dan nifaq, dan perilaku menghindari riya dan nifaq. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu mengenai semua hal ini. Langsung saja. Pertama itu pengertian riya. Secara bahasa, riya berasal dari bahasa Arab yang berarti ru'yah, yang artinya memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan memujinya. Riya ini termasuk ke dalam salah satu akhlak tercela. Bahkan dalam hadis ini, jika ada riya dalam perbuatan amal baik yang kita lakukan, itu tidak akan diterima, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar biji zarrah. Al-hadis. Nah, biji zarrah ini sangat kecil sekali gitu. Jadi walaupun ibaratnya unsur riya itu sebesar biji zarrah, maka amal yang kita lakukan itu tidak akan diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-6 yang artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata celaka, yang mana hal ini memang sangat diwaspadai bagi kita semua. Kemudian macam-macam riya. Macam-macam riya itu ada dua, yaitu yang pertama riya jali, yakni riya yang sengaja dilakukan di depan orang lain, atau istilahnya itu secara terang-terangan dengan tujuan tidak untuk mengagungkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bersedekah ketika dilihat dan di hadapan orang-orang saja. Nah, jadi teman-teman, jika kita ingin melakukan amal baik, maka tujuan kita haruslah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat-niat yang lain gitu. Contohnya ketika bersedekah, niatkan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, riya khafi, yaitu riya yang melakukan ibadah, yaitu ketika melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, riya khafi ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujung-ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, riya khafi ini dilakukan secara sembunyi atau tidak terang-terangan gitu. Jadi walaupun ada atau tidak ada orang tersebut, tapi niatnya itu masih sama, ialah untuk mencapai kebanggaan yang sementara atau pujian. Nah, maka itu termasuk dalam riya khafi juga. Contohnya itu ketika kita bersedekah gitu kan, menyumbang ke masjid gitu kan. Menyumbang ke masjid kan ada namanya kan, biasanya namanya itu disebutkan gitu kan pada si fulan misalnya dengan nominal ini. Nah, jika kita berniat bahwa nama kita ingin disebutkan hanya untuk kepentingan pujian sementara, maka itu termasuk dalam riya khafi. Selanjutnya, contoh riya yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari,
seorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang rajin sedekah. Nah, di sini kita bisa lihat unsur riaknya. Menyumbang masjid di hadapan banyak orang, ini artinya riak jali. Maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang rajin sedekah. Nah, ini niatnya itu lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai dianggap untuk sebagai orang yang rajin sedekah. Nah, ini riya. Yang kedua, si fulan membantu pesantren di kampungnya agar panitia nantinya mengumumkan namanya dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jemaah menilai dirinya ahli sedekah. Nah, ini termasuk dalam riya khafi. Si fulan membantu pesantren di kampungnya agar panitia nantinya mengumumkan namanya. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, keengganan melakukan ibadah sendirian namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Ini termasuk dalam riya jali. Jadi ketika ada orang gitu kan suka gitu kan, ketika tidak ada orang tidak suka melakukan ibadah-ibadah amal tersebut. Yang terakhir, seseorang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Dan selanjutnya, akibat negatif riya. Yang pertama itu menghapus pahala amal baik. Tentu saja ketika kita melakukan amal baik, bahkan seperti yang dijelaskan tadi, tidak akan diterima amal baik tersebut, dan itulah makanya dihapus. Tuhan bisa dilihat dari ayat ini, intinya adalah janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman pada Allah dan hari kemudian. Nah, di sini poin pentingnya adalah janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, ini termasuk ke dalam riya gitu. Jadi menghapus pahala amal baik. Kemudian yang kedua, mendapatkan dosa besar. Hal ini karena riya merupakan termasuk perbuatan syirik kecil, yang mana syirik seperti yang kita ketahui, syirik adalah dosa besar. Satu dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali kita memang benar-benar taubatan nasuha atau taubatan yang bersungguh-sungguh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tentang bahaya riya ini, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Dan perilaku menghindari riya. Yang pertama, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, sehingga kita sadar bahwa semua makhluk hidup terutama manusia itu juga tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita mencari pujian, mencari kebanggaan yang sementara, yang mana yang memuji dan dipuji itu sama-sama manusia gitu. Buat apa gitu? Mending kita mencari keridhaan sang pencipta, yang mana sang pencipta ini akan kekal selamanya gitu. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas untuk mencari ridho dan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Jadi solusi kedua itu ketika contohnya itu bersedekah. Ketika bersedekah, seberapa besar pun kita sumbangkan, kita latih, tapi ikhlas gitu. Jadi lama kelamaan jadi biasa, jadi riya insya Allah bisa kita hindarkan. Kemudian yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah, sebisa mungkin kita harus merahasiakan ibadah dari orang lain. Jangan disebut-sebut, apalagi menceritakan kelebihan-kelebihan yang kita lakukan. Jangan, karena itu ada potensi besar
kita termasuk ke dalam orang-orang yang riya. Cukup Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui dan memuji amal ibadah kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Jadi ketika seorang memuji, jangan merasa bangga, karena masih ada yang lebih baik dari kita, dan Sang Pencipta tentu kita tidak lebih baik daripadanya. Lanjut ke bahasan kedua, pengertian tentang nifaq. Pengertian nifaq secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi nafiqo, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Kemudian nafaq, lubang tempat bersembunyi, dan nifaq bermuka dua. Secara istilah, nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Bisa diartikan juga ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan, atau tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan nifaq ini disebut munafik, sebagaimana sabda Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang munafik itu seperti domba yang bingung antara dua kambing. Kadang ia pergi ke kambing yang ini dan kadang ia pergi ke kambing yang itu. Dia tidak tahu manakah yang pasti. Hadis riwayat Muslim. Jadi kandungan hadis di sini menjelaskan bahwa orang munafik itu kita tidak tahu gitu mana yang benar. Apa yang dilakukan orang munafik itu, kadang dia berkata ini tapi perbuatannya lain seperti apa yang dikatakannya gitu. Jadi perumpamaannya seperti hal ini bisa dilihat. Kemudian macam-macam nifaq. Yang pertama itu nifaq i'tiqadi. Ialah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah An-Nisa ayat 142. Kemudian yang kedua, nifaq amali. Ialah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, ini sering terjadi ketika dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, bagi orang yang munafik itu, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata ia selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu khianat. Hadis riwayat Muslim. Maka inilah bahayanya nifaq, karena tidak dapat dipercaya. Kemudian contohnya perbuatan nifaq ini, yang pertama, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Ciri-cirinya terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Kemudian tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan dan perilaku yang disampaikan. Kemudian menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya, dan terakhir suka menyembahkan fitnah. Inilah ciri-ciri perbuatan nifaq. Akibat negatif dari sikap nifaq ini, pertama, bagi diri sendiri. Yang pertama itu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Karena ketika kita ketahuan itu kan, bagi jika kita orang munafik gitu kan, maka nama baik kita akan luntur gitu, karena sudah tidak dapat dipercaya. Nah, ini nyambung ke nomor 2 ini, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Karena ketika terungkap sebuah kebohongan, maka orang-orang tidak akan mempercayai kita lagi. Kemudian yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, hilangnya kepercayaan tadi
berdampak pada pergaulan hidup sehari-hari gitu. Jadi kita itu dianggap bukan lagi teman gitu kan, jadi tidak disenangi. Kemudian yang keempat, mempersempit jalan memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Karena salah satu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah kepercayaan teman-teman. Jadi ketika ada teman yang percaya, maka itulah patut kita syukuri karena salah satu rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak kita sadari. Ketika orang lain atau teman kita itu tidak percaya, maka itu rezeki kita bisa saja terhalang. Kemudian yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Kemudian yang akibat negatif yang kedua bagi orang lain. Pertama itu menimbulkan kecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Ketika kecewa itu cukup berat, maka bisa menimbulkan anarkis atau kekerasan atau perkelahian. Dan yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Upaya menghindari sikap nifaq ini antara lain selalu menyadari bahwa yang pertama, nifaq merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa nifaq ini larangan agama, maka ketika kita ingin melakukannya, maka kita tahu, oh ini salah satu hal yang dilarang oleh agamaku. Jadi kita jadi selalu teringat. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa nifaq akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Apa untungnya nifaq sebenarnya? Paling untungnya itu untung rugi gitu. Untungnya paling cuma sementara dan ruginya itu sangat berdampak sangat lama gitu. Sebenarnya tidak ada untung dari nifaq itu sendiri, karena walaupun kebohongan yang kita lakukan itu menguntungkan kita, namun dibalik itu pasti kita masih was-was gitu kan, masih waspada gitu, karena apakah ini nanti akan terungkap gitu. Karena sebenarnya kebohongan itu pasti akan terungkap, entah kapan, yang pasti itu pasti terungkap gitu. Maka jangan sekali-sekali kita berbuat nifaq ini karena akan merugikan diri sendiri juga orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Kemudian nifaq tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Jadi hati nurani manusia itu kan kadang-kadang dalam hati kita itu kan saya tahu ini salah gitu, tapi masih saya lakukan gitu. Saya tahu ini salah. Nah, ini hati nurani kita yang berbicara gitu. Jadi ketika kita melakukan nifaq, maka tidak sesuai dengan hati nurani manusia, bertentangan. Kemudian maka dari itu selalu ikuti kata-kata hati, karena itu akan insyaallah akan membawa kebenaran. Kemudian yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Jadi sikap jujur ini harus kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, demi menghindari sikap nifaq ini. Ketika kita jujur, maka sikap nifaq ini bisa kita hindari gitu. Katakanlah yang kebenaran walaupun itu menyakitkan. Jadi ada hal-hal yang darurat gitu yang memang tidak bisa kita hindari, nah itu baru. Kemudian yang kelima, selalu menjaga perkataan, perbuatan yang tidak bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui maupun kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, baik itu lewat perkataan atau perbuatan, maka sampaikanlah apa yang kita ketahui dan jangan mengada-ngada gitu. Jangan menyampaikannya hal-hal yang mungkin bisa terjadi tetapi belum terjadi gitu. Jadi sampaikanlah apa yang telah terjadi, kebenaran yang telah terjadi gitu kan. Jadi sehingga kita tahu bahwa kebenaran itu sudah kita sampaikan.
Contohnya itu ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang tidak pasti gitu kan, maka bisa saja hal itu tidak akan terjadi gitu, tapi kita sudah bilang gitu, maka tidak akan dipercaya. Jadi masuk ke dalam sikap nifak. Nah, baik, cuma sekian. Terima kasih. Materi singkat dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat tambahan ilmu bagi kita semua. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.